kebenaran persisnya yang mana. Tapi biasanya suatu proses perceraian dimulai dari pisah ranjang dulu, kemudian pisah kamar, pisah rumah, baru perceraian. Itu pun ada yang tidak mau diekspos, ada yang mau diekspos. Jadi untuk apa yang sebenarnya terjadi kita belum tahu. Secara psikologis ketika orang tua, seorang ibu mengurus anak-anak tanpa pendamping atau tanpa suami, itu seperti apa sih Bun dampak psikologis? Sekarang kita lihat, kalau dulu memang kalau misalnya seorang perempuan kemudian tidak menikah, dia kan terkenal galak. Karena apa? Dia dikata-katain orang. Tapi coba sekarang kita lihat yang seorang wanita, seorang diri tidak pernah menikah, apakah galak? Ternyata yang membuat galak adalah masyarakat. Masyarakat yang terus mengecap. Jadi akhirnya jadi galak. Sekarang pada single parent, kalau dia perempuan sekarang kan berdikari, dia juga sekolah juga bisa mencapai pendidikan tinggi, kemudian dia pergi kemana-mana dia juga bisa sendiri, dia juga ya tidak terikat pada seorang pria, di rumah juga tidak terikat, bisa saja ada seorang pria, ada seorang suami, itu meringankan bebannya. Tapi misalnya suaminya kemudian meninggal, kan tidak sampai akhirnya bersedih karena harus seorang diri, paling-paling bersedih karena meninggal, kemudian setelah itu ya berdikari mengasuh anaknya seorang diri atau menikah lagi. Pada saat sekarang perempuan itu lebih berdikari. Perempuan sekolah luar negeri juga bisa kok seorang diri. Apakah dia didampingi oleh seorang pria? Kan enggak juga. Jadi memang nalurinya adalah perempuan sekarang lebih berdikari daripada perempuan dulu. Belum tentu seorang laki sama juga laki perempuan. Laki bisa juga tidak berdikari. Oh dia nggak bisa masak, nggak berdikari. Tapi pada umumnya begitu dia pergi keluar, dia tetap berdikari. Laki juga bisa masak, perempuan juga bisa ngurus macam-macam hal yang sifatnya dulu dilakukan oleh laki. Jadi sebetulnya sama juga sudah berdikari. Artinya masyarakat itu lebih menyayangkan atau dikabarkan pisah ya karena memang dua pasangan ini kemana-mana selalu berdua, artinya harmonis, terlihat bahagia, tapi tahu-tahu dia dikabarkan sudah tidak bareng-bareng lagi, artinya masing-masing punya kesibukan tersendiri. Sebetulnya sifat harmonis itu belum tentu bisa kita analisa sebagai rumah tangganya betul-betul harmonis. Kebanyakan begitu, tapi kalau terlalu harmonis seringkali menutupi ketidakharmonisan. Jadi semua itu ada perubahan, tinggal bagaimana adaptasi masing-masing. Yang jadi masalah sebetulnya bukan antara suami dan istri, tapi yang jadi masalah utama justru bagaimana anaknya. Karena anaknya tetap terbiasa dengan bapak dan ibu. Artinya butuh kasih sayang seorang kedua, butuh kasih orang sayang tua. dan butuh identifikasi dari bapak dan ibu. Jadi kan lain dua orang menyayangi atau satu orang menyayangi.